Ronaldo bakal main sampai umur 42 tahun. Cristiano Ronaldo belum berpikir untuk pensiun dalam waktu yang dekat ini. Pesepak bola Portugal itu bahkan bertekad main di level tertinggi sampai usia 42 tahun. Ronaldo bulan depan akan berusia 37 tahun yang tergolong cukup usia untuk kompetisi sepak bola Eropa yang sangat ketat. Apalagi Ronaldo kini bermain untuk Manchester United, klub yang berada di Liga Premier Inggris. Meski menjadi andalan di lini depan Manchester United, Ronaldo memang tidak bisa bermain setiap saat. Sepanjang musim ini Ronaldo memang kerap disimpan di laga-laga tertentu demi bisa menjaga kondisinya. Walaupun begitu, Ronaldo masih tampil gacor dengan 14 gol di semua kompetisi. Ini semacam menjadi pertanda bahwa Ronaldo hanya menua secara usia saja, tetapi tidak soal kemampuannya. Wajar jika Ronaldo yakin kalau karirnya di lapangan hijau masih panjang dan punya misi untuk bermain hingga umur 42 tahun. Paulo Dybala berpeluang tolak perpanjangan kontrak dari Juventus. Kontrak Dybala bersama Juventus tersisa hingga akhir musim ini, tepatnya pada bulan Juni 2022. Pihak Dybala dengan sisinya tua dikabarkan sudah melakukan negosiasi terkait kontraknya tersebut. Kesepakatan antara dua pihak terkait kontrak anyar dilaporkan telah tercapai. Dybala bakal memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026 dengan gaji sebesar 10 juta euro per tahunnya. Namun menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, pihak Juventus disebut berubah pikiran awal pekan ini. Bianconeri dikabarkan siap menarik tawaran tersebut dan menggantinya dengan proposal yang baru. Juventus bakal mengajukan tawaran perpanjangan kontrak baru dengan gaji Dybala bakal tetap di angka 7,3 juta euro per tahunnya. Juventus bahkan bisa menurunkan gaji Dybala dalam penawaran kontraknya tersebut. Situasi ini membuat Dybala dilaporkan siap menolak tawaran kontrak baru dari Juventus, dan penyerang berusia 28 tahun itu siap membuka penawaran untuk klub yang lain. Tanpa Liga Champions, Arsenal tetap pede bisa rekrut pemain top. Sudah 5 musim ini Arsenal tidak main di Liga Champions. Kali terakhir The Gunners main di kompetisi tertinggi antar klub Eropa tersebut adalah pada musim 2016-2017. Musim ini Arsenal bahkan sama sekali tidak tampil di kompetisi Eropa setelah cuma finish di peringkat ke-8 Liga Inggris pada musim kemarin. Arsenal belakangan ini dikaitkan dengan penyerang Fiorentina yakni Dusan Vlahovic. Selain Arsenal, Juventus juga tertarik kepada striker berusia 21 tahun asal Serbia itu. Soal aktivitas belanja Arsenal, Mikel Arteta enggan menyebut nama secara spesifik. Namun dia percaya Arsenal masih bisa menarik pemain-pemain top meski mereka saat ini sedang tidak bermain di Liga Champions. Hanya cedera ringan, Cristiano Ronaldo pede bisa comeback lawan Aston Villa. Pada tengah pekan kemarin, Manchester United menghadapi Aston Villa di ajang FA Cup. Di laga itu, Ronaldo tidak diikutsertakan. Setelah pertandingan, Rangnick mengkonfirmasi bahwa Ronaldo mengalami cedera pinggang. Alhasil ia harus absen dari laga tersebut. Ronaldo sendiri membeberkan bahwa kondisi tubuhnya kini sudah membaik. "Kondisi saya sangat baik saat ini," ujar Ronaldo kepada Liga Inggris. Ronaldo mengkonfirmasi bahwa cedera yang dialami merupakan cedera ringan efek dari latihan. Jadi ia menilai tidak butuh waktu lama untuk memulihkan diri dari cedera tersebut. Di akhir pekan ini Manchester United akan kembali berhadapan dengan Aston Villa di ajang Liga Inggris. Dan Ronaldo optimis bahwa ia bisa kembali bermain. Newcastle United resmikan transfer striker berusia 30 tahun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Newcastle United ingin belanja besar di musim dingin ini. The Magpies ingin memperkuat tim mereka agar selamat dari zona degradasi. Beberapa hari yang lalu Newcastle United resmi mendapatkan rekrutan pertama mereka. Mereka sukses menggait Kieran Trippier dari Atletico Madrid. Dan beberapa saat yang lalu Newcastle United resmi memperkenalkan rekrutan kedua mereka. Mereka sukses mendapatkan striker Burnley yakni Chris Wood. Melalui laman resmi mereka, Newcastle United memperkenalkan Wood sebagai striker baru mereka. Chris Wood akan mengenakan nomor punggung 20 di Newcastle United.
dan penyerang kelahiran Auckland tersebut mendapatkan kontrak jangka pendek bersama The Magpies. Ia akan membela The Magpies hingga musim panas 2024 mendatang. Menurut kabar yang beredar, Newcastle United membayar cukup mahal untuk mendapatkan Chris Wood. Mereka menebusnya dari Burnley dengan harga sebesar 20 juta pound sterling. Perkuat lini serang, Arsenal coba datangkan winger Eintracht Frankfurt. Di bursa transfer musim dingin ini, Arsenal berencana memperkuat tim mereka. Ini dikarenakan Mikel Arteta ingin mempertahankan posisi The Gunners di posisi 4 besar. Dilaporkan dari Calcio Mercato, Arsenal kini ingin mendatangkan winger yang baru. Dan pemain Eintracht Frankfurt yakni Philipp Kostic dilaporkan jadi incaran utama Arsenal. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk mendapatkan Kostic karena mereka menilai sang pemain bisa menjadi tenaga tambahan yang bagus untuk timnya mereka saat ini. Kostic musim ini tampil gacor di Eintracht Frankfurt. Ia berhasil mengemaskan 22 penampilan bersama tim Bundesliga Jerman itu, dan ia berhasil mengemaskan 3 gol dan juga 10 assist bagi raksasa Bundesliga itu. Itulah mengapa Arteta tertarik untuk mendapatkannya. Ia percaya Kostic bisa membuat lini serang mereka menjadi jauh lebih tajam. Frankfurt sendiri dilaporkan sudah menetapkan mahar transfer Kostic. Pemain Serbia itu dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau untuk Arsenal. Jika Arsenal serius, mereka bisa mendapatkan jasa Kostic di angka 20 juta euro saja. Juventus mulai kebut transfer Memphis Depay dari Barcelona. Semenjak kepergian Ronaldo, produktivitas klub Juventus mulai berkurang. Alhasil Massimiliano Allegri ingin mendatangkan penyerang baru ke kota Turin. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Juventus sedang mengejar satu pemain. Mereka sedang mengupayakan transfer Memphis Depay untuk bergabung dengan tim mereka. Allegri menilai kemampuan Depay ini sangat berguna untuk timnya nanti, mengingat Federico Chiesa belakangan ini juga harus absen sampai akhir musim akibat cedera. Menurut laporan dari Di Marzio, Juventus bergerak agresif untuk mendapatkan jasa dari Depay. Mereka dikabarkan mulai mengebut proses transfer ini. Juventus saat ini sedang meyakinkan agen Depay. Mereka memberikan tawaran yang sangat menarik agar sang pemain pindah ke kota Turin. Laporan Di Marzio mengklaim bahwa Depay sepakat untuk pindah ke Juventus. Ia mempertimbangkan serius untuk bergabung dengan tim asal kota Turin. Resmi Everton dapatkan Anwar El Ghazi dari Aston Villa. Everton resmi merampungkan kesepakatan peminjaman pemain sayap Anwar El Ghazi dari Aston Villa dengan durasi hingga akhir musim 2021-2022. Pemain berusia 26 tahun tersebut bergabung dengan Everton setelah 3,5 tahun di Aston Villa, di mana dia berhasil menyumbangkan 15 gol dan juga 5 assist dalam total 71 penampilan bersama The Villa. El Ghazi adalah rekrutan ketiga Everton di bursa transfer musim dingin ini, setelah bek kiri Vitaly Mykolenko dari Dynamo Kiev dan juga bek kanan Nathan Peterson dari Glasgow Rangers. 10 pemain Arsenal tahan imbang Liverpool. Arsenal menantang Liverpool dalam leg pertama semifinal Carabao Cup pada Jumat dini hari. Laga yang dihelat di Anfield Stadium itu berakhir dengan skor kacamata. Dalam pertandingan tersebut, Arsenal harus bermain 10 pemain sejak menit ke-24. Granit Xhaka di kartu merah karena melanggar Diogo Jota dalam posisi bebas untuk mencetakkan gol. Kekurangan satu pemain tak membuat Arsenal melemah. Tim asuhan dari Mikel Arteta mampu mencegah Liverpool untuk mencetakkan gol ke gawang Aaron Ramsdale. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp bahkan merasa frustasi, namun dia menjaga optimisme pasukannya bisa melangkah ke partai final dengan mengalahkan Arsenal pada pertemuan kedua pada tengah pekan depan. AC Milan berhasil kalahkan Genoa lewat extra time. AC Milan bertarung selama 120 menit untuk menundukkan Genoa dengan skor akhir 3-1 dalam duel 16 besar Coppa Italia. Pertandingan ini tidak berjalan mudah bagi AC Milan. Genoa bermain apik dan sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Leo Ortega di menit ke-17. AC Milan baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-74 lewat gol dari Oliver Giroud. Laga kemudian dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan AC Milan mengunci kemenangan lewat gol dari Rafael Leao di menit 102 dan juga Alexis Sanchez di menit 112.
Kemenangan ini mengantarkan AC Milan ke babak perempat final Coppa Italia. Kamerun pastikan tiket 16 besar Piala Afrika usai bekuk Ethiopia. Tim nasional Kamerun mengunci tiket ke babak 16 besar Piala Afrika usai menandukkan Ethiopia dalam laga lanjutan penyisian grup A Piala Afrika. Kemenangan itu membuat Kamerun mantap memecahki klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan. Dan Kamerun menjadi tim yang pertama lolos ke babak 16 besar Piala Afrika 2021. Kekalahan itu membuat Ethiopia kini terdampar di dasar klasemen tanpa 1 poin pun. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.